Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Keluaran 32 ayat 26, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Saudara yang terkasih, ketika Musa berada di atas gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, orang-orang Israel tidak sabar menunggu. Mereka berpikir Musa mengulur-ulur waktu untuk turun. Orang-orang Israel mendesak Harun untuk membuatkan bagi mereka patung untuk disembah sebagai pengganti Tuhan yang hidup. Mereka bersepakat melepaskan semua perhiasan emas mereka dan meleburnya menjadi sebuah patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Hal ini menimbulkan murka dari Tuhan, sehingga Tuhan menyebut mereka bangsa yang tegar tengkuk. Ketika Musa turun dari gunung Sinai sambil membawa kedua loh batu yang berisi hukum Tuhan yang ditulis sendiri oleh Tuhan, ia melihat orang-orang Israel menari-nari sambil menyembah patung anak lembu emas buatan tangan manusia. Mereka begitu mudahnya melupakan Tuhan yang hidup dan berpaling kepada berhala. Dengan kemarahan besar, Musa pun menghancurkan patung anak lembu emas itu di hadapan orang Israel. Pada kesempatan itu berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan menantang bangsa Israel untuk membuat pilihan hidup. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Saudara, dari kedua belas suku yang ada di Israel, hanya ada satu suku yang memihak kepada Tuhan, yaitu dari kaum Lewi. Berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Karena suku Lewi memilih untuk taat kepada Tuhan dan tidak mengikuti arus, mereka pun mendapatkan kasih setia Tuhan. Suku Lewi ini pun menjadi spesial, menjadi istimewa dan dikhususkan oleh Tuhan, yaitu menjadi imam bagi Tuhan. Padahal Lewi bukan anak pertama dari keturunan Yakub. Saudara, memihak kepada Tuhan berarti tetap berada on the right
track, hidup di jalurnya Tuhan, hidup benar dan tidak terbawa arus dunia. Biasanya orang akan memilih suara majority atau mayoritas daripada minoritas, atau memilih untuk berkompromi dengan dunia dan dosa karena takut dimusuhi, takut dikucilkan, atau mungkin takut dianggap sok rohani. Saudara yang terkasih, Bilangan 8 ayat 14, karena memilih untuk hidup takut akan Tuhan, maka suku Lewi ini mendapatkan kasih setia Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Allah hari ini. Teguran Tuhan bagi kami membuat kami menyadari bahwa untuk hidup kudus di hadapan Tuhan memerlukan sebuah keputusan dan sebuah komitmen untuk tidak lagi berkompromi dengan dosa. Hari ini Tuhan, kami menyadari ketika kaum Lewi memilih untuk datang mendekat kepada Tuhan, membawa mereka dan seluruh keturunan Lewi pun mendapatkan kasih dan setia Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika kami hidup takut akan Tuhan, kami pun yakin dan percaya perkenanan Tuhan itu akan jadi bagian kami. Ketika kami berdoa, doa kami didengar, dijawab oleh Tuhan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami bergumul, ada kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ketika tidak ada lagi jalan keluar, Engkau menganugerahkan jalan keluar terbaik untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman Allah ini. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Aku mau hidup selalu kudus, karena Engkau Allah yang kudus. Aku mau hidup selalu kudus, karena Engkau Allah yang kudus. Hanya oleh darah-Mu, hanya oleh firman-Mu, aku dikuduskan dan dibenarkan. Hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh anugerah-Mu, Kau angkatku sebagai orang kudus-Mu. Aku mau hidup selalu kudus, karena Engkau Allah yang kudus. Aku mau hidup selalu kudus, karena Engkau Allah yang kudus. Hanya oleh darah-Mu, hanya oleh firman-Mu,
Tuhan punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beri. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.